Halo teman-teman semuanya, saya Elvis Yanturi dari Biologi Universitas Lampung. Kali ini kita akan membahas satu persatu tentang alat studi ekologi. Nah, alat yang pertama yaitu teropong, di mana teropong berfungsi sebagai alat yang membantu kita dalam mengamati objek yang jauh sehingga terlihat akan lebih jelas dan dekat. Dengan bantuan indera penglihatan kita tentunya, dengan memakai prinsip lensa kanan dan lensa kiri yang digunakan untuk memperjelas objek. Cara menggunakannya didekatkan pada indera penglihatan kita. Alat selanjutnya adalah anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer ini sering digunakan sebagai salah satu instrumen dalam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Cara memakainya lumayan simpel juga teman-teman. Yang pertama, menekan tombol on dan off pada alat, yang kemudian akan memunculkan tampilan kategori pemilihan pengukuran. Selanjutnya kita memilih metode pengukuran dan akan selanjutnya menekan tombol hold untuk hasil pengukuran. Selanjutnya kita akan mencatat hasil pengukuran tersebut. Nah, alat yang ketiga adalah soil tester, di mana soil tester ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur 3 nilai parameter yang terdapat dalam tanah, yaitu kelembapan, suhu, dan pH tanah. Cara memakainya, menyiapkan baterai 9 volt sebagai power dalam menghidupkan alat. Yang kedua, memasukkan baterai ke bagian belakang sesuai dengan kutub minus dan plusnya, dan yang kemudian mengatur pengukuran, di mana skala pH untuk mengatur pH dan skala Celcius untuk mengatur suhu. Alat keempat adalah altimeter. Altimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah ketinggian yang menggunakan titik ukur dari permukaan laut. Altimeter umumnya sering digunakan untuk beberapa hal seperti dalam dunia penerbangan, pendakian, terjun payung, dan kegiatan lainnya. Nah, prinsip kerja altimeter yaitu menggunakan gelombang seperti ultrasonik atau inframerah. Nah, cara kerjanya seperti apa? Yang pertama, menempatkan altimeter pada posisi datar dan pastikan gelembung nifo berada tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, mengatur jarum indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah. Yang ketiga, mengatur skala ketinggian pada titik 0 meter. Dengan caranya menarik ke atas lalu putar tuas pemutar kecil. Yang selanjutnya, memindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya dan mencatat hasilnya. Nah, alat selanjutnya adalah planktonet atau jaring plankton yang didesain khusus untuk menyaring sampel plankton yang berada di air atau pada kolam baik berupa laut atau danau. Nah, bentuknya bermacam-macam tergantung pada ukuran planktonnya. Nah, planktonet ini biasanya diikatkan pada kapal yang akan berlayar ke tengah lautan sehingga akan menghasilkan plankton yang terjaring dalam jaring tersebut. Nah, alat yang keenam adalah termometer tanah. Sama dengan prinsip termometer pada umumnya adalah mengukur suhu, maka termometer tanah didesain khusus untuk mengukur suhu tanah. Alat ini digunakan juga dalam perencanaan penanaman yang digunakan oleh para ilmuwan iklim, petani, dan ilmuwan tanah. Karena hasil informasi dari suhu tanah adalah kunci dalam pengambilan keputusan penanaman. Prinsip kerja termometer hampir sama dengan termometer biasa, namun hanya bentuk dan panjangnya yang berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada pengukuran menggunakan suhu udara. Perubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Alat yang ketujuh adalah luxmeter, di mana alat ini digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di dalam suatu tempat, baik itu ruangan maupun ruangan terbuka. Besarnya intensitas cahaya perlu untuk diketahui agar memerlukan penerangan yang cukup. Nah, bagian-bagian dari luxmeter ini adalah control panel, tombol on atau off, tombol range, dan sensor cahaya. Adapun aturan penggunaannya, menggeser tombol on off ke arah on, kemudian memiliki kisaran range yang diukur dari 2000 lux hingga 50.000 lux, kemudian mengarahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur, kemudian mencatat hasil pengukuran pada layar panel. Alat selanjutnya adalah clinometer. Clinometer adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak atau ujung sebuah objek. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi suatu objek seperti bangunan dan pohon. Kemudian cara mengerjakannya cara menggunakannya yaitu sebaiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang memegang dan 1 orang lagi membidik sasaran dan melakukan pengamatan dan mencatat hasil.
Nah, kemudian alat yang lucu dan unik ini dinamakan sound level meter, di mana suara-suara yang bising yang tidak dapat dikontrol atau suara yang dapat membuat telinga kita sakit dapat diukur menggunakan alat ini. Nah, sound level meter berfungsi untuk mengukur kebisingan di dalam satu ruangan maupun dalam ruangan terbuka. Nah, cara menggunakannya yang pertama, menentukan selektor berdasarkan kondisi yang ada. Yang selanjutnya, memilih sektor tingkat kebisingan, kemudian menentukan area tempat pengukuran baik dalam ruangan maupun lapangan ataupun dalam suatu ruangan terbuka. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap pengukuran. Jadi dalam setiap pengukuran dilakukan selama 1 hingga 2 menit dengan 6 kali percobaan. Kemudian mencatat hasil pengukuran yang keluar dari monitor dan selanjutnya mencatat hasil pengukuran tersebut dengan mencari rata-ratanya. Nah, alat yang terakhir adalah hygrometer, di mana hygrometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Hygrometer tidak hanya digunakan di bidang industri, tapi dapat juga digunakan dalam penelitian-penelitian seperti penelitian pada hutan ataupun tempat-tempat yang ingin dilakukan penelitian suhunya. Nah, adapun cara penggunaan hygrometer atau cara kerjanya, di mana hygrometer ini terdapat 2 skala. Skala pertama menunjukkan kelembaban udara dan sedangkan skala kedua sebagai temperatur udara. Caranya cukup mudah, cukup meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya kemudian menunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Di mana skala kelembaban ditandai dengan huruf H sedangkan suhu ditandai dengan derajat. Nah, sekian ulasan tentang alat-alat studi ekologi, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan jangan berkerumun agar kita terhindar senantiasa dari COVID-19. Terima kasih.